semua yang berhubungan dengan ramalan itu selalu berhubungan dengan arwah orang mati. Apa saudara? Berhubungan dengan apa saudara? Arwah orang apa? Mati. Karena dipercaya arwah orang yang sudah meninggal itu mengetahui masa akan datang. Mana sorgawi? Roma pasal 12. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma pasal 13. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya.
karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ada tempat ibadah tertentu atau ritual tertentu untuk mengundang arwah leluhur. Ini yang disebut namanya menenung. Apa saudara? Untuk memanggil apa? Arwah. Memanggil roh supaya masuk. Nah, pada waktu roh itu masuk, biasanya anak di bawah usia 5 tahun itu bisa lihat. Kalau roh itu waktu masuk, itu anak di bawah usia berapa dah? 5 tahun itu ngelihat roh itu masuk. Nah, waktu masuk itu biasanya ngeblak. Nah, kalau orang Jawa yang namanya itu adalah perewangan. Apa saudara? Namanya apa? Namanya apa? Namanya perewangan. Geblak. Blak. Setelah geblak, bangun, langsung suara berubah jadi roh orang yang sudah mati itu. Nih, ngangguk-ngangguk dulu pernah sering manggil. Nah, langsung geblak berdiri, langsung suara berubah, langsung kesurupan, langsung ngomong. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah itu arwah orang mati? Bukan, itu roh setan yang menyamar. Hubungan antara orang mati dan orang hidup terputus. Nah, saudara, di dalam ramalan itu nomor 1 ada yang namanya kontak batin. Apa saudara? Kontak apa? Kontak batin. Nah, saudara, secara alam roh, ini secara alam roh, kalau orang itu tidak ada perlindungan, itu ada yang namanya itu kelihatan telanjang. Kelihatan apa saudara? Telanjang. Jadi kalau orang itu pergi ke dukun, kalau dia tidak ada perlindungan, tidak ada benteng, itu kelihatan adalah kayak apa? Telanjang. Nah, kalau udah kelihatan telanjang, itu baru bisa namanya dikontak. Bisa di apa saudara? Bisa di apa? Dikontak. Nah, tetapi kalau ada perlindungan, itu disebut namanya orang-orang titipan dari Yang Maha Kuasa. Nah, itu ada namanya jubah. Tidak telanjang, tapi ada apa saudara? Ada jubah. Ini yang tidak bisa dikontak batin.
Makanya ada orang-orang tertentu yang tidak bisa diramal. Jelas saudara? Kalian sebut apa? Dilindungi oleh yang maha kuasa. Nah setelah saya bertobat, saya baca Alkitab. Alkitab berkata, kita diberikan Tuhan itu apa? Jubah pujian. Apa saudara? Jubah apa? Nah, jadi kalau kita dalam Tuhan, itu ada jubahnya. Kalau secara alam roh, ini yang tidak bisa ditembus kontak batin. Karena kontak batin ini berhubungan dengan transfer spirit yang disebut transfer karakter. Apa saudara? Transfer spirit, transfer apa saudara? Transfer apa? Karakter. Nah saudara, seorang dukun pada waktu pasien itu datang ke tempatnya dia, udah tahu ramalan pribadi pasti tepat. Ingat saudara, ramalan pribadi pasti apa? Tepat. Tapi ramalan yang bicara negara atau dunia pasti gagal. Kenapa? Ini kuncinya. Pada waktu orang itu datang ke dukun atau ke tukang ramal, itu secara alam roh itu langsung apa? Telanjang. Apa saudara? Langsung apa saudara? Telanjang. Nah itu ditanyain rohnya. Manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Nah biasanya itu kalau dukun itu seperti ini. Coba ini ke sini. Ini. Oke. Contoh aja. Nah, ini yang namanya kontak apa? Kontak apa? Kontak batin. Makanya kalau orang pergi ke dukun, tergantung dukunnya itu siapa, karakternya tidak beda jauh. Nah, ini namanya siapa nih? Roy. Hah? Roy. Boy. Apa? Roy. Roy. Nah, pada waktu datang, jadi orang yang datang, yang nganter, itu secara alam roh itu langsung apa saudara? Telanjang. Roy, anak kamu kan 2. Kamu ini sekarang punya pabrikmu dalam kondisi utangnya berat, mau bangkrut, mau disita bank 5 bulan lagi. Kau tahu mau dukun? Tanpa dikasih tahu, seorang dukun pasti akan ngomong ini tepat. Kok bisa tahu Pak Daud? Lah bekas dukun nih. Nah, kenapa? Cara ini yang digunakan dukun untuk meyakinkan pasiennya bahwa di hadapan dia bukan orang sembarangan. Nanti tidak, bukan orang apa? Bukan orang apa? Sembarangan. Nah, gimana caranya? Manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Pada waktu dia datang ke tempat saya, secara alam roh langsung telanjang. Roh saya ini langsung kontak ke rohnya dia. Langsung saya tanyai, kamu kesini ngapain? Aku posisi mau bangkrut, 5 bulan lagi mau disita. Anakmu berapa? 2. Semua tentang kehidupannya dia, rohnya ini akan cerita ke saya. Nah, langsung saya nyampaikan ke sini. Nah, pada waktu dia datang, disinilah yang namanya transfer spirit. Apa saudara? Transfer apa? Transfer spirit. Nah, misalnya dukunnya itu homo, maka pasiennya akan kena transfer homo. Kalau dukunnya itu tukang kawin, secara alam roh itu nanti pasiennya juga tukang kawin. Yang kendalanya, kalau dukunnya males, pasiennya yo males kabeh. Karena apa? Itu masuk dan transfer ini selalu transfer karakter yang jelek. Jelas? 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 Nah, makanya kalau orang pergi ke dukun, terjadi kontak batin di sini. Itu ada namanya transfer spirit. Makanya transfer spirit itu hati-hati sekali, saudara. Siapapun yang mendoakan saudara, saudara harus doa namanya benteng Tuhan. Darah Yesus
sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi. Waktu kita ditumpang tangan atau di gini, kita kan tidak tahu kehidupan orang yang mendoakan, betul? Betul? Nah itu bisa masuk pula transfer spirit. Nah untuk menghindari itu harus berdoa, ingin saya semua, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi. Amin. Amin. Nah, jadi kalau orang pergi ke dukun secara alam roh itu telanjang. Jelas? Ya, itu bisa masuk transfer. Kalau dukunnya suka judi, maka pasiennya suka judi. Jelas? Dan itu bertahap. Nah, pada waktu roh itu ditanya, disitulah masuk namanya transfer. Apa saudara? Namanya apa saudara? Nah, Pak kalau dukunnya G gimana? Ya jadi G saudara. Masuk saudara. Jelas? Waktu apa tadi kontak batin. Perlu tahu kenapa bisa tahu kehidupan pasien? Karena apa? Ditanyain rohnya. Seorang dukun pasti gunakan ini untuk hal ini, pertemuan pertama kali seorang pasien dengan dukun. Nah biasanya itu adalah mengikat. Apa saudara? Apa saudara? Mengikat. Nah transfer seperti inilah itu yang harus dipatahkan, diputuskan demi nama Tuhan Yesus. Karena itu roh itu masuk. Yang kedua, yang pertama adalah kontak batin. Apa saudara? Kontak batin. Nah, yang kedua adalah ilmu terawang. Apa saudara? Nah, kalau zaman dulu namanya itu ilmu sorot. Orang yang tidak percaya Tuhan, kalau kehilangan mobil, minta tolong ke dukun untuk diterawang siapa yang ngambil mobilnya. Tapi dukunnya kehilangan mobil, lapor polisi. Nah, kenapa? Ada harga yang harus dibayar. Ada apa saudara? Ada apa saudara? Ada harga yang harus apa? Harus apa? Dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Nah, saudara, perlu tahu Alkitab berkata bahwa setan itu adalah pendakwa, penuduh. Apa saudara? Pendakwa apa? Pendakwa penuduh. Seorang pendakwa, seorang penuduh itu pasti punya namanya barang bukti. Betul? Pasti punya apa saudara? Barang apa? Barang bukti. Nah, kalau dalam pengadilan satu alat bukti dan dua saksi, betul? Betul? Satu alat bukti dan apa saudara? Dua apa? Dua saksi. Nah, Alkitab berkata bahwa iblis, setan adalah pendakwa penuduh. Seorang pendakwa, seorang penuduh pasti punya alat bukti. Betul? Nah, udah tahu bahwa di dunia roh, di alam gaib itu ada namanya rekaman-rekaman apa yang diperbuat manusia. Apa saudara? Rekaman-rekaman apa saudara? Apa yang diperbuat oleh apa saudara? Manusia. Rekaman-rekaman apa yang diperbuat oleh manusia. Nah, biasanya sebelum saya bertobat ada yang pakai air. Kayak kembang setaman gitu, dibacain mantra, weng weng cuk, vitamin komplit. Setelah dibacain mantra, itu nanti di air itu akan kelihatan, misalnya dari pencurian atau perampokan, itu kelihatan. Oh ini yang rampok, ini jam sekian ada di sini, barang ada di sana. Nah dulu sebelum saya bertobat, yang sering tanya itu kalau ada kasus pencurian itu polisi.
Itu zaman dulu. Pak, ini yang nyuri siapa? Posisi di mana? Gitu lah. Langsung, oh jam sekian, jam sekian, jam sekian. Kenapa harus jam sekian, jam sekian? Udah tahu. Setan itu kerja 24 jam, tetapi dibagi 3 shift. Nah, karena ada jam istirahat. Makanya kalau ada istilah penunggu, atau oh itu di situ ada penunggunya, oh di situ ada tempat untuk penunggu. Tempat penunggu itu artinya tempat pergantian jaga. Ya, ngerti? Ngerti? Makanya suatu kali dulu itu pesawat Adam Air jatuh. Kenapa dukunnya tidak bisa terawang? Karena mungkin pergantian jaga. Ganti shift. Nah, yang disebut penunggu itu adalah tempat pergantian apa? Jaga. Oh, di pinggir jalan sana sering ada kecelakaan, ada penunggunya di situ. Nah, itu tempat transit atau tempat apa? Pergantian apa? Jaga. Nah, misalnya terjadi pencurian di Jalan Jenderal Sudirman, bus. Harus tahu jamnya, tanggalnya, wetonnya. Nah, baca mantra, roh yang jaga di situ jam sekian dipanggil, untuk memberi apa? Rekamannya. Apa saudara? Apa saudara? Oh, ini pencurinya ini, yang rampok ini di sini. Ini posisi lari di sana, di daerah sini. Tangkap jam sekian, ketangkap pasti. Nah, ada yang pakai air, ada yang pakai telur. Telur pun harus telur ayam kampung. Tidak boleh ayam Horen Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Setannya takut kolesterol. Nah, telur pun harus telur apa? Ayam apa? Kampung, atau telur angsa, atau telur bebek. Telurnya begini kan, dibacain mantra. Roh yang jaga di sana dipanggil untuk memberi rekamannya itu. Nah, kalau di alam nyata itu ada namanya itu CCTV, handycam, saya itu video shooting kan gitu dah. Nah, kalau di alam roh itu ada rekaman-rekaman apa yang diperbuat manusia. Jelas? Nah, dipanggil. Ini di telurnya ini langsung kelihatan jalannya pencurian. Nah, ada yang juga kalau guru saya tuh gini, bukannya sakit kepala, dia gini langsung kelihatan jalannya rekaman. Wah, ini di pabrik ini terjadi pencurian jam sekian, nama ini tangkap pasti. Nah, pasti apa saudara? Tangkap. Ini yang disebut namanya ilmu terawang. Apa saudara? Ilmu apa? Ilmu apa? Terawang. Ada yang pakai kembang kantil. Nah, langsung lihat. Udah tahu. Orang yang minta jasa ini akan ada kutukan namanya bangkrut seumur hidup. Maka dulu sebelum saya bertobat, kalau ada polisi pernah tanya ke masalah itu, setelah pensiun bangkrut habis. Tapi kalau polisinya tidak pernah pakai jasa itu, waktu dia pensiun ya aman aja adalah. Tapi kalau yang sering minta jasa itu ada namanya roh bangkrut. Apa saudara? Roh apa? Jadi kalau suatu pabrik, setelah itu suatu toko atau suatu perusahaan minta jasa ilmu terawang itu akan kena namanya kutuk kebangkrutan. Kutuk apa saudara? Kutuk apa? Dia akan kena sial terus dalam hidupnya. Ingat, setan tidak pernah memberi manusia gratis. Ada harga yang harus dibayar. Itu nanti habis itu mereka ketangkap semua. Kenapa dukun tidak minta
ilmunya sendiri, menggunakan ilmunya sendiri. Karena dia tahu ada resiko harga yang harus dibayar. Jelas? Jelas? Pak, kenapa ramalan yang pribadi pasti tepat, tapi ramalan yang bicara negara atau dunia pasti gagal? Nah, ingat, ramalan pribadi itu tepat karena setan bisa merekayasa supaya itu terjadi. Jelas? Merekayasa, misalnya namamu ini, nanti 5 tahun lagi kamu akan punya toko emas. Nah 10 tahun lagi nanti kamu akan ngalamin ini. Dia percaya atau tidak, waktu dia datang ke dukun, roh ini secara otomatis pasien ini menyerahkan nasib dan hidupnya di tangan setan itu, sehingga setan punya hak untuk melakukannya. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Nah, tapi ingat, ada kutukannya. Setelah ramalan itu terjadi, kehancuran. Kutuk bangkrut, perceraian, perzinahan, sakit penyakit, macam-macam saudara. Ada harga dibayar. Nah, tapi ramalan yang bicara negara atau dunia, atau provinsi, atau kampung, itu pasti gagal. Kenapa gagal? Karena tidak semua orang yang di kampung itu, negara itu, atau dunia menyerahkan ke setan. Ingat, bumi dan isinya ini masih di bawah kendali Tuhan. Amin. Masih apa saudara? Contohnya apa? Ramalan tentang apa saudara? Tahun 2000 jam 00. Nanti akan terjadi kekacauan seluruh dunia. Terjadi tidak saudara? Tidak. Ramalan suku Maya. Ramalan apa saudara? Kiamat akan terjadi di 2012. Terjadi tidak? Tidak. Kenapa saudara? Bumi dan isinya ini masih di dalam kendali Tuhan. Amin. 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 Nah sekarang ini kalau pilpres yang rame itu ramalan Noto Negoro. Sekarang banyak ngotak-ngatik Prabowo atau Ganjar, kan itu saudara. Nah, tapi yang jelas negara kita ini Indonesia, yang menentukan presiden adalah Tuhan. Jadi tidak usah bingung. Nah, yang jelas sekarang ini nanti yang rame, yang dapat order itu adalah YouTuber. Betul? Berapa hari yang lalu saya ngomong sama anaknya Pak SBY, Ibas Edi Baskoro. Ibas, Mas Ibas, bahwa kampanye zaman dulu sama sekarang itu beda. Kampanye zaman dulu itu ada di lapangan-lapangan, dia bilang gitu. Kalau zaman sekarang itu ada di HP dan semua orang bisa jadi wartawan. Betul? Langsung podcast beredar kemana-mana, TikTok beredar kemana-mana. Betul? Dulu ada namanya komunikasi publik dan komunikasi personal. Sekarang kabur, tidak bisa bedain antara personal dan publik. Betul? Karena semua orang bisa di media sosial. Betul? Betul? Saya ngomong gini, oh gitu mas, iya. Beda dengan kampanye-kampanye zaman dulu. Dulu segala sesuatu itu pakai, kalau dukun itu pakai ilmu telepati. Sekarang enggak pakai telepati, WA. Ya, oh dulu kan kontak batin telepati dulu. Sekarang enggak usah, WA. Nah, jadi saya beritahu kemajuan zaman mas. Nah, ingat yang kedua, ilmu apa terawang. Setan tidak tahu masa akan datang. Ingat itu. Tetapi bisa merekayasa
supaya itu terjadi, supaya orang tersebut terkena kutuk. Dan yang berhubungan dengan ramalan selalu ada namanya kutuk alam kubur. Apa saudara? Karena berhubungan dengan arwah. Jelas? Jelas? Ketiga, saya ilmu terang ketiga yaitu apa? Tanda-tanda alam. Apa saudara? Tanda-tanda apa? Alam. Contohnya, kalau ada burung gagak, wah, ada yang mati. Yang jadi pertanyaannya, kalau orangnya pelihara burung gagak, apa mati hidup? Mati hidup. Itu namanya takayul, tanda-tanda alam. Ingat saudara, Alkitab berkata tidak boleh mempercayai itu. Itu adalah kutuk. Suatu kali saya diminta doain orang. Pak Daud, itu di Sidoarjo. Saya ini punya anak perempuan, Pak Daud. Berat jodohnya. Karena dia sering makan di bawah pintu. Di samping pintu dia makan terus, Pak Daud. Maka berat jodohnya. Saya ngomong sama ibu itu, Bu, tidak boleh percaya, itu ada kutukannya. Itu namanya salah satu tanda alam. Tidak perlu percaya seperti itu, Bu. Tapi penting sekali. Tolong anak saya dilihat, Pak Daud, di Terawang. Bu, saya sudah bertobat, ini di Terawang apanya? Saya minta Pak Daud harus ketemu anak saya. Akhirnya anaknya ditemukan ke saya. Waduh, memang berat. Berat badannya 1 kintal ya. 1 kintal, hidungnya pesek, jalannya gini. Orangnya pendek, gemuk, dia gini. Dalam hati saya, udah tidak usah diramal, tepat. Nah, waktu itu saya belum menikah. Waktu itu saya belum menikah. Saya ngomong sama dia gini, Nih, kamu tidak boleh percaya, tidak ada hubungan makan di bawah pintu berat jodoh. Percaya, nih, nanti kamu dapat jodoh yang terbaik. Ya harus memberi penghiburan toh. Terusan dia gini, Pak Da sudah menikah belum? Nggak usah jauh-jauh sama bapak aja gitu. Mau dia aku lari aku udah. Wah, ingat tanda-tanda apa? Kita tidak boleh mempercayai itu. Jelas? Ada lagi burung perenjak. Zaman dulu burung perenjak itu. Perenjak. Nah, nenek saya ngomong, Ton, ada apa? Mbah, ada apa, Mbah? Ada tamu agung datang. Langsung saya pikir, lebih baik burungnya ditangkap aja. Saya tangkap, merenjak terus setiap hari. Yang datang apa? Tukang ngamen. Ingat saudara, itu namanya tanda-tanda apa? Alam. Kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, tidak boleh mempercayai itu. Hidup dan mati kita, masa depan kita, itu di tangan Tuhan. Amin. Amin. Ada lagi. Jadi alam itu ada tandanya. Nah, yang keempat, tanda-tanda di dalam diri manusia. Kalau zaman dulu nenek saya ngomong gini, hati-hati ya sama perempuan kaki gajah, yaitu wajah keibuan, bodi kebapaan, yang kakinya gede itu tipe perempuan yang nginjek dan menguasai suami. Hati-hati itu, kakinya gede itu, nendang bola, hati-hati. Kenyataannya kaki yang kecil-kecil menguasai suami ya banyak.
Betul? 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 Ada lagi. Hati-hati. Untu merongos. Gini. Hati-hati. Itu tipe adu domba. Tumbak cucuan ngadu sana ngadu sini. Buktinya yang gini adu domba ya banyak. Betul? Betul? Sekarang yang gini mudah. Pasang gigi palsu, betul? Copot, betul? Nah, ada lagi sampai orang tuh ganti tai lalat. Tai lalat yang di sini itu tipe setia, yang di sini tidak setia, netral lah. Itu tanda-tanda tubuh. Kita sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan tidak boleh mempercayai itu. Jelas? Mana Sorgawi.